Ibu kota Peru, Lima, terbagi lebih dari 40 distrik. Masing-masing wilayahnya memiliki ciri khas tersendiri. Distrik tempat saya berada kali ini merupakan salah satu distrik yang unik dan berkarakter. Distrik Barranco terkenal sebagai daerah yang paling bohemian. Disinilah banyak seniman, musisi, desainer, dan fotografer tinggal. Selain itu, Barranco terkenal sebagai distrik paling romantis. Dan dua muslimah yang akan saya temui kali ini merupakan refleksi dari hubungan ibu dan anak yang sangat harmonis. Oke, jadi ini adalah Leslie dengan ibunya Adilia. Mereka yang akan menemani saya hari ini. Tapi tidak hanya menemani jalan-jalan, mereka juga akan berbagi kisah keislaman mereka yang sangat mengharukan. Oke, we go? Oke. Dua muslimah asal kota Lima ini memang kompak ya sebagai ibu dan anak. Dari segi penampilan saja mereka selalu mengenakan sesuatu yang sama. Hubungan dekat ini bisa mereka peroleh dari berbagai cobaan yang dihadapi. You almost lose your vision, or you had already lose your vision, and suddenly you found miracle. Can you tell me about it? La verdad que eso fue en el mes de marzo del año pasado, en abril, no, enero, febrero, marzo, abril, yo perdí la visualidad totalmente. Masya Allah, Maha Besar Allah yang bisa melakukan apa saja terhadap umatnya. Kun fayakun, jika Allah menghendaki, maka apapun bisa terjadi. Setelah berbagi kisah, Leslie dan Adilia mengajak saya ke suatu tempat. Bagi muslim yang tinggal dan lahir di negara minoritas seperti Adilia dan Leslie, tentu sangat sulit untuk mendapatkan makanan halal. Biasanya olahan vegetarian yang jadi andalan. Di tempat turis seperti distrik Barranco ini, ada beberapa restoran yang menyediakan menu khusus sayur dan buah-buahan. Saya diajak ke salah satunya. Karena di Peru ini muslimnya sangat sedikit, jadi membuat muslim di sini tuh kesusahan setiap kali mereka ingin memakan makanan halal. Tapi beruntungnya di Lima terdapat beberapa restoran vegetarian, dan sekarang kami sudah di sini. Ya. Dan kami akan memesan beberapa menu. Menu vegetarian tidak melulu salad. Ya, di sini kami bisa menemukan beberapa pilihan. Sebenarnya Adilia dan Leslie bukanlah seorang vegetarian, tapi karena sulit mendapatkan daging halal, ya mau tidak mau mereka memilih makanan ini. Beruntung berbagai inovasi sudah mulai bermunculan. Sangat banyak buah dan tumbuhan yang bisa diolah dan menghasilkan sensasi rasa yang berbeda. Seperti alpukat,
Buah ajaib ini bisa dijadikan olahan manis atau asin. Mengkonsumsi alpukat juga banyak manfaatnya. Salah satunya bisa kenyang lebih lama. Ini bisa dijadikan alternatif santapan sahur. Bahan lain yang digunakan roti, terong, tomat, wortel, kacang panjang, telur, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Bagian tidak bisa lepas dari daging, terong, dan jamur menjadi pengganti di urutan nomor 1. Selain memiliki rasa umami yang nikmat dan teksturnya mirip daging ayam, protein nabati yang terkandung di dalamnya sangat tinggi. Ini sangat nikmat sekali, walaupun tidak ada dagingnya. Tapi karena ada quinoa, ini sudah cukup menggantikan rasa daging. Nah, quinoa ini adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang berasal dari Peru. Dan satu yang paling khas di makanan hampir di seluruh negara di Amerika Latin adalah alpukat. Jadi mereka memang sangat menyukai alpukat dan memakannya dengan makanan yang asin-asin, bukan yang manis-manis. Alhamdulillah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Meski tidak bisa menikmati daging setiap saat, dengan olahan yang benar, rasa dan kandungan daging atau unggas bisa digantikan. Saya bersama komunitas Asosiasi Islam Peru akan belanja untuk kebutuhan bakti sosial. Bersama saya ada Brenda yang menginisiasi kegiatan ini. Brenda baru 2 tahun menjadi mualaf, tapi perannya di komunitas ini sangat besar. One rice, one sugar, right? Atas saran Brenda pula kami mengunjungi Santa Rosa Market. Di sini kami bisa membanding-bandingkan harga mana yang lebih murah dari satu toko ke toko lainnya. I think this better. Ya, So oke. this one and this 1 kilo. Membeli kebutuhan di Peru harus selektif. Harga yang dipatok para penjual seringkali sangat tinggi dan berbeda satu sama lain. Kami harus bisa memilih toko dengan harga yang bagus supaya bisa beli banyak. Kebutuhan hidup di Peru, terutama di Lima, sangatlah tinggi. Biayanya bisa sampai puluhan juta rupiah per bulan. Sedangkan upah minimum hanya sekitar 6 juta rupiah. Tentu perbedaan ini sangatlah jauh. Islam mengajarkan kita untuk berbagi ke sesama. Berbagi tidak akan membuat kita kekurangan. Insya Allah, rezeki malah akan terus bertambah. Biasanya biaya untuk bakti sosial didapat dari sumbangan Muslim yang ada di Peru. Ada juga sumbangan dari komunitas Muslim di Turki. Nah, yang tidak bisa menyumbang materi, bisa membantu menyalurkan tenaganya. Bahan-bahan yang sudah dibeli ini adalah bahan-bahan pokok, yaitu beras, kacang-kacangan, gula, dan juga susu. Jadi ini adalah makanan-makanan yang penting bagi orang-orang Peru. Kegiatan ini rutin diadakan, biasanya setiap 1 bulan sekali. Tapi di bulan Ramadan yang berkah, lebih sering dilakukan. Pada bulan suci, segala amalan akan dilipat gandakan. Dan alangkah berpahalanya sedekah yang bisa menghapus dosa. Seperti sabda Rasulullah SAW, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.
tempat kita akan menyumbangkan sembako-sembakonya. Jaraknya sangat dekat dari masjid. Terdapat beberapa alasan kenapa kami memilih tempat ini. Jadi di Peru jumlah umat Islam sangat sedikit, hanya sekitar 2.000 orang dari total penduduknya yang mencapai lebih dari 32 juta jiwa. Rata-rata muslim di sini yang membutuhkan sudah mendapat donasi secara rutin dari Asosiasi Islam Peru. Untuk itu hari ini kami mau berbagi dengan yang lain. Allah pun tidak pernah melarang untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Seperti yang dikatakan Muhyiddin Syarif An-Nanawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Juz 6, halaman 237. Jika seseorang memberikan sedekah kepada orang fasik atau kafir seperti orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi, maka boleh dan dalam hal ini ada pahalanya. Bakti sosial ini juga dalam rangka berdakwah. Banyak masyarakat Peru yang belum mengenal Islam. Untuk itu diharapkan kegiatan ini bisa menjadi perkenalan Islam yang baik. Kami diajak berkeliling panti jompo untuk melihat keadaan. Tempat ini sudah lebih dari 100 tahun menjadi rumah bagi orang tua yang tidak mampu dan tidak diurus keluarganya. Panti jompo yang kami datangi sekarang merawat ratusan orang tua. Tadinya kami tidak boleh masuk karena takut mengganggu. Perasaan haru langsung menyeruak di hati saya. Melihat wajah-wajah mereka membuat saya teringat orang tua saya sendiri. Saya nggak tahu kenapa terharu banget ngelihat kami sangat diterima di sini. Kebanyakan orang tua di sini dititipkan anak-anak mereka. Alasannya ketidaksanggupan merawat. Awalnya masih ada keluarga yang datang berkunjung dan memberikan dana. Tapi setelah 3 bulan ke atas, mereka sudah tak pernah datang lagi. Entah anak mana yang tega menelantarkan orang tuanya seperti ini. Padahal sesuai surat Al-Isra ayat 23, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berkata "ah" saja sudah termasuk dosa besar, apalagi sampai membiarkan mereka tua tanpa diurus anaknya sendiri. Semoga saya dan saudari muslim yang berkunjung kali ini dihindari dari sifat yang dibenci oleh Allah. Meski tempat ini tergolong bagus, ini hasil jeripaya perjuangan para relawan dan donatur Spanyol serta Eropa. Tapi bantuan itu juga tidak rutin didapatkan. Para pekerja di sini melakukan tugasnya secara sukarela tanpa diberi imbalan. Kepedulian terhadap sesamalah yang menjadi semangatnya. Kesempatan yang kami dapatkan kali ini sungguh jarang terjadi. Karena biasanya biarawati di sini tidak mau diekspos. Tapi alhamdulillah kami diterima dengan sangat baik. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di sini karena saya melihat tingkat toleransinya sangat tinggi. Meskipun berbeda agama, tapi kita saling melakukan kebaikan dan saling berbagi. Alhamdulillah bagi musafir seperti saya, menemukan masjid di daerah yang minoritas muslim merupakan hal yang sangat menenangkan. Dan masjid yang saya datangi ini adalah masjid yang pertama kali ada di Peru dan sudah resmi terdaftar di pemerintah setempat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Untuk sebuah masjid di wilayah minoritas Muslim, Association Islamica del Peru menyediakan ruang ibadah yang cukup besar bagi Muslim setempat. Di sini pula segala urusan keislaman terorganisir, dan Brenda lah salah satu yang berperan di baliknya. Brenda memang baru 2 tahun memeluk Islam, tapi perannya dalam komunitas Muslim di sini mengubah pandangan negatif orang tentang Islam di Peru. Our mission is that Peruvians change their mind and they start to know about Islam. We are focused on doing dawah. We are focused to change those misconceptions that are not related with Islam, like terrorists or that we fight with women or hit women. We wanted to change those misconceptions that often see on television or communication media. So we wanted to change this. We want that Islam can grow up. Alhamdulillah, there are many Muslims who are embraces Islam. Brenda menemukan hidayahnya ketika ia kursus bahasa Arab di Peru. Di tempat ini pula, ia lebih dalam mengenal Islam. Beruntung tak lama setelah memeluk Islam dan mengenakan hijab, Brenda pun diterima bekerja di Asosiasi Islam Peru. Apart from the Arabic language, they teach Islamic doctrine and memorization of Quran, and they give me more information about Islam. And this information was really nice, and it was like how I want to be in my life. So that's what I found Islam here. Islam, agama yang indah, melebur menjadi satu dengan budaya setempat dan menghasilkan cerita yang beragam.